Ada di pojok kiri bawah, Pak. Bapak bisa mendengarkan dulu. Halo Pak Agus. Soalnya itu langsung berubah. Pak Agus masih ke belakang tuh. Iya. Masih diurus-urus di bagi yang tidak gabung di grup, itu saya sertakan file modulnya untuk yang akan kita lakukan malam ini dan besok. Monggo silakan daftar hadirnya diisi. Itu ada di chat dan ada di grup Tarjih Jawa Tengah. Gimana Pak Ruslan? Mulai aja Pak kali. Nanti biar ini. Sebentar, Ya. saya bisa nggak yang ngerekam ke YouTube sebentar? Oh, kok nggak bisa ya? Kalau co-host nggak bisa ya ngerekam YouTube. ke YouTube streaming. Oke. Ya sudah, saya ini ngerekam lewat OBS. Mungkin nanti kalau ada yang butuh Ya. bisa. Ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, mulai aja. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para kiai, para masyayikh, para ustadz, para guru yang pada malam ini hadir di forum Maya ini, di forum Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di tempat Maya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini maaf nanti saya sambil mengadmin atau Pak Ruswa yang mengadmin Pak ya, sehingga saya tidak bolak-balik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan atau melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat sehat, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang sekarang berada di rumah sakit, tentu kita yang sehat ini amat sangat bahagia ya. Dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara maksimal, khususnya untuk mengikuti pelatihan pada malam ini.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta serta Pak Ruswa sebagai narasumber rahimakumullah. Saya selaku pembawa acara sekaligus nanti sambutan sebentar, ya dirangkep-rangkep lah apa ya. Saya akan membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga acara inti, yaitu pelatihan yang akan dinarasumberi oleh Pak Ruswa. Marilah kita buka acara pelatihan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa kepemimpinan MTT BWM itu mengikuti kepemimpinan BWM Jawa Tengah. Nah, sesuai dengan hasil tanwir kemarin, bahwa kepemimpinan BWM seluruh Indonesia itu diperpanjang sampai 2022. Nah, jika 2001 pada bulan Juli besok itu memang COVID sudah lunak bahasanya ya. Sudah mengalah. Sudah tidak melandai, gitu. Ya insya Allah muktamar akan dilaksanakan. Tetapi kalau belum, ya nanti sampai tahun 2022. Karena itu MTT BWM juga mengikuti masa jabatan BWM. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini sedang kita rancang, nanti ada pelatihan manhaj tarjih. Yang ini merupakan program MTT Pusat yang MTT BWM belum bisa melaksanakan. Ya insya Allah akan kita laksanakan, dan nanti ya daring juga. Ya daring juga ini. Kemudian yang ketiga, malam ini kita akan mengikuti pelatihan yang akan dipandu oleh Bapak Ruswa sekaligus sebagai narasumber. Kepada beliau, Pak Ruswa, kami persilakan untuk bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Monggo Pak Ruswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Tarjih Jawa Tengah Bapak Imron Rosyadi. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta pelatihan pembuatan jadwal sholat dan imsakiyah Ramadan 1442, dan semua saja yang di acara forum Zoom malam ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, bisa mengikuti acara pelatihan hingga selesai. Acara pokok kita sebagaimana judulnya, yaitu bagaimana kita di sini berlatih bersama membuat jadwal untuk buat jadwal sholat di bulan Ramadan. Ini berdasarkan pengalaman tahun lalu, banyak yang bertanya, bahkan ada yang minta dibuatkan. Nah, itu kalau sudah mendesak-desak agak repot juga. Mungkin dengan pelatihan ini yang masih ada 1,5 bulan, mudah-mudahan kita bisa membuat sendiri-sendiri tiap kabupaten untuk menyusun jadwal sholat di daerah masing-masing. Untuk sementara, walaupun sudah ada
keputusan Munas Tarjih, kita menunggu perubahannya, kita menunggu adanya tanfiz dari PP. Jadi untuk subuh kita sementara menggunakan kriteria lama yaitu 20. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada tanfiz, mungkin kita nanti akan berubah. Nanti di kriteria subuhnya mungkin akan menyesuaikan dari pusat, dari PP. Jadi kita sebenarnya akan menggunakan jadi software yang alat bantu yang kita perlukan di dalam pelatihan, di dalam menggunakan jadwal sholat itu ada 2 yang pokok. Yang pertama itu software dari Muhammad Audah yang digunakan di Jordan, resmi oleh pemerintahnya dan dibolak-balik oleh para pegiat ilmu falak di seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini adalah softwarenya dapat dipercaya. Dan kebetulan di bagian dalam software ini dinyatakan bahwa dia dibuat menggunakan VSOP 87. Kebetulan saya tahu apa itu VSOP 87 dan saya sudah beberapa mengecek angka-angkanya, ternyata sesuai. Dan juga di dalam mesinnya itu ada file-file yang menunjukkan bahwa betul memang software ini dibuat mesinnya dengan VSOP 87. Apa itu mesin? Mesin VSOP 87 itu adalah mesin pembuat posisi matahari dan bulan yang bisa menghitung ribuan tahun ke depan dan bisa mencari ribuan tahun ke belakang. Yang paling akurat sekali itu 2000 ke depan dan 2000 ke belakang. Itu sangat akurat. Di sini yang dipotong saja di software ini untuk perhitungan waktu itu sampai detik. Untuk perhitungan waktu ketelitiannya sampai detik. Itu sudah dipotong. Kalau nggak dipotong, yang bagian kecil-kecilnya itu bisa sampai di bawah detik ketelitiannya. Tapi untuk keperluan waktu sholat, perhitungan dengan akurat times yang sampai 1 detik itu sudah mencukupi. Dan ini pernyataan dari pembuat softwarenya dan beliau sudah mengujinya. Dan saya coba acak beberapa angkanya dibandingkan dengan NASA sudah cocok, dari sampai ke menit itu sudah cocok. Dan misalnya perhitungan new moon, full moon, itu sudah cocok dalam banyak bulan, banyak tahun gitu ya. Tapi saya nyarinya random. Jadi jadi kita langsung di modul saya sertakan ada 2 modul sebenarnya. Ada yang saya sertakan. Pertama, bagaimana menentukan awal bulan. Mungkin saya akan lewat itu. Nanti silakan Bapak Ibu baca sendiri dulu. Nanti kalau ada kesempatan, kemungkinan besok. Kalau malam ini langsung, karena targetnya puasa Ramadan kita bisa bikin jadwal sholat, kita mungkin langsung. Nah, karena apa? Karena sudah ditentukan oleh PP. Nah, tanggal 1-nya itu adalah 13 April dan 1 Ramadan ya, dan 1 Syawalnya 13 Mei gitu kan. Maka ketika kita membuat langsung sudah tahu tanggalnya. Tapi untuk bulan-bulan lain kita mungkin nanti kalau ada sempat bisa memperluasnya dengan melihat modul mencari tanggal 1 menurut kalender Muhammadiyah menggunakan software Audah. Itu ada di modul pembuatan prediksi tanggal, prediksi bulan Hijriah. Jadi kita langsung yang ke pembuatan jadwal sholat. Yang kita gunakan ini untuk mesin seluruhnya pembuatan jadwal sholat adalah memakai Accurate Times. Lalu apa gunanya Google Earth? Itu untuk mencari posisi bujur lintang. Untuk mencari posisi bujur lintang. Ini menggunakan Google Earth. Atau juga bisa, kalau untuk menentukan wilayah kabupaten bisa pakai Google Map ya. Bisa pakai Google Map. Tapi Google Map itu lintang bujurnya
Ini nggak bisa ke atas ya. Lintang bujurnya itu dalam bentuk desimal. Misalnya kalau kita Nah, dengan kita menulis Kabupaten Karanganyar, kita tahu wilayah Karanganyar yang paling barat dan paling timur. Jadi nanti di dalam titik paling barat, paling timur itu dalam modul pelatihan kita sangat penting. Nah, itu kita tahu. Nanti untuk posisi detailnya lintang bujurnya kita menggunakan Google Earth. Google Earth. Nah, itu. Jadi pada pokoknya dua software sudah saya sarankan untuk di-download. Mudah-mudahan kalau nggak berhasil malam ini download, besok sudah terinstall di komputer peserta pelatihan semua, sehingga pada besok malam bisa mempresentasikan hasil perhitungannya. Jadi, apa yang harus mula-mula kita lakukan untuk membuat jadwal sholat? Kita siapkan apa? Yang pertama, lokasi. Nah, ini lokasi untuk membuat jadwal sholat. Kita akan membuat jadwal sholat dalam satu kabupaten. Software AccuraTimes itu meminta titik paling barat. Yang pertama, titik yang di sini ini titik paling barat. Contoh ini untuk Kabupaten Karanganyar ya. Contohnya. Oh, barat di atas ya, B. Nah, ini titik paling barat Kabupaten Karanganyar. Jadi dari mana tahu titik paling barat? Jadi yang pertama yang dikatakan harus titik paling barat. Yang kedua, jarak ke titik paling timur. Jarak ke titik paling timur. Nah, jarak ke titik paling timur. Untuk mengetahui titik paling barat, tadi kita bisa masuk ke Google Earth atau Google Map. Misalnya kita akan membuat jadwal Kabupaten Karanganyar. Nah, ini kalau di Google Earth agak rumit ya, warnanya menyatu. Ini ada warnanya juga. Lebih enak pakai Google Map tadi. Nah, untuk tahap pertama bahwa kita perlu bujur dan lintang paling barat, itu pakai Google Map atau Google Earth. Tapi Google Earth warnanya agak campur baur, kita pakai Google Map. Langsung kita masuk map Google Earth, kita masukkan Kabupaten Karanganyar seperti ini. Masukan pertama adalah koordinat paling barat. Paling baratnya di sini. Kita perbesar, cirinya di mana? Nah, ini ada jalan, kelihatan nggak ya di ini? Mudah-mudahan kelihatan. Ini ada jalan, inilah batas paling barat Kabupaten Karanganyar. Nah, kita cari di Google Earth, bujurnya berapa? Bujur lintangnya. Tadi ada titik paling barat, ini ada di sini Karanganyar, tadi kotaknya ini bersatu dengan Solo juga. Nah, titik paling barat. Bentar. Oh iya, betul ini. Nah, ini ada titik di sini kita tandai. Nah, ini pertigaan. Lalu kita lihat di bawah. Ketika tanda tangannya itu terletak di titik yang paling barat itu, kita lihat di paling bawah ada tulisan itu, tanggal citra, terus ada bujur lintang. Kita catat bujur lintang itu, bisa pakai catatan, bisa pakai ya dicatat itu. Ada ini kalau mouse-nya saya pisah itu jadi berubah itunya. Nah, kita catat aja pakai tangan. Itu ada 7 derajat 32 menit 24,74 selatan sama 110 derajat 42 menit 30,12 detik timur, artinya bujur timur. Lalu kita catat, kita masukkan ke posisi bujur lintang di AccuraTimes. Nah, di sini
caranya apa untuk memulai? Misalnya kita belum pernah ngisi, kita pilih yang paling mendekati dengan posisi yang akan kita isikan supaya mudah. Klik, lalu kita edit di sininya. Nah, edit di sini. Nah, kalau ini saya sudah masuk, coba kita langsung aja masuk ya. Caranya apa? Lalu kita pilih, kita isi dulu. Kita ini akan Indonesia. Bentar. Ini contoh aja ya, contoh jadwal, tapi contohnya menggunakan Karanganyar saya. Kabupaten. Nah, contoh jadwal sholat kabupaten. Kita ambil tadi Karanganyar yang paling barat. Nah, titiknya ini sudah kebetulan memang sudah saya bikin. Titik yang tadi saya masukkan ke sini satu-satu. Jangan salah, east timur, south selatan, bujur selatan. Tingginya tadi tingginya belum ya, nanti bisa disusulkan. Misalnya ini kosong, biarkan dulu. Lalu kita oke dulu. Nah, ketika kita oke, maka mana tadi? Kabupaten. Sorry, salah. Kok oke toh? Add. Ngajari kok salah ya. Nah, Indonesia, Kabupaten Karanganyar Barat. Nah, ini. Jadi dari yang sudah ada kita ganti. Contoh tadi hilang. Jadwal untuk jadwal sholat maksudnya. Contoh posisi jadwal sholat titik barat. Nah, mungkin panjenengan semua nanti bisa masuk atau gini aja supaya mudah ya. Kabupaten Karanganyar paling barat gitu lah. Kabupaten Karanganyar paling barat. Lalu kemudian kita isikan tadi angka-angkanya, memang angkanya ini. Elevasinya 130, elevasi kosong ini belum ya, kita total belum, baru isi ininya saja. Lalu kita klik add. Are you sure? Yes. Nah, contohnya baru terisi ini gitu ya. Ininya masih ikut yang tadi, ininya katakanlah masih kosong, ini kosong yang akan kita cari. Elevasi kita cari dari mana? Jarak kita cari dari mana? Nah, kita kembali ke Google Earth. Kita cari titik paling timur dari sini. Titik paling timur Kabupaten Karanganyar ini ada di sini, paling timur, paling barat di sini. Kita hitung pakai penggaris. Penggarisnya dikeluarkan. Lalu kita tandai titik paling barat ini, titik paling timur ini kita tandai. Klik, lalu lepas, lalu ke timur, tarik, lurus dengan titik paling timur. Kita lihat. Oh, ini kota Solo ya, sebentar. Gagal, pakai klik kanan. Dihapus dulu. Kabupaten Karanganyar telusuri dulu. Nah, Karanganyarnya ini. Bukan yang itu kota Solo kok sedikit. Karanganyar ini Gunung Lawu, titik paling timurnya, titik paling baratnya ini titik ini. Nah, ini Gunung Lawu ini pas di sini, kita klik lalu lepas. Kita arahkan ke timur, kira-kira lurus segini. Lebarnya adalah 54. Nah, kita masukkan ke tadi. Lalu untuk tingginya kita bisa scan pakai mouse juga. Ini mulai ini tinggi ada di bawah sini.
tinggi ada di bawah sini, ada ini elevation, jangan keliru ya, ini ketinggian mata jangan dipakai, tapi yang elef ini ketinggian tempat dari titik paling barat ini 155, terus geser 120, paling tinggi di sini di dekat gunung itu sampai 2006. Oh, berarti terlalu jauh ini. Maka kemudian kita ambil daerah yang kira-kira yang umum dulu di daerah barat. Ini tingginya 142, 100 sampai 388. Nah, nanti kita pakai yang mana? Kalau untuk yang daerah datar yang tidak jauh, kita bisa langsung tinggi di daerah, seluruh daerah itu kira-kira rata-ratanya yang paling tinggi ditambah yang paling rendah dibagi 2. Itu ambil lalu masukkan ke jadi mencarinya lewat Google Earth. Mencarinya lewat Google Earth lalu masukkan ke nih. Ketinggiannya 130 ini sudah saya hitung untuk yang paling yang di daerah rendah. Lalu kemudian ke jaraknya 54 km. Nah, jaraknya 54 km. Lalu kemudian kita modify. Maka angka-angka ini sudah bisa untuk perhitungan. Yang lain-lain kita hanya merubah temperatur jadi 30, yang lainnya dibiarkan saja. Maka setelah itu kita persiapan untuk mempersiapkan software kita untuk menghitung sebuah tempat sekabupaten sudah siap. Titik paling barat, jarak ke timur, dan ketinggian. Sudah siap. Nah, setelah siap lokasi, tadi lokasi ya. Yang kedua, nyiapkan kriteria untuk waktu sholat. Terutama untuk subuh dan isya. Nah, di sini disediakan yang default 18-18. Nah, kalau ingin sesuai dengan kriteria yang 20-18, maka pilih custom. Yang ini diganti 20. Yang ini 20, yang isanya 18. Lalu, kalau ingat di software, untuk zuhur, software ini menghitung, menunjukkan atau menghitung waktu zuhur itu ketika matahari pas di zenit alias pas transit. Itu sebenarnya belum masuk waktu sholat. Untuk bisa bergeser sampai tergelincir, piringan mataharinya bergeser di arah barat dari arah zenit, itu kita perlu tambahi sekitar 2 menit. Sebenarnya 1,5 berapa, tapi dibulatkan karena ini nggak bisa koma ya. Maka waktu zuhur kita tambahi 2 menit, yang lain biasa saja, nggak usah ditambah. Nah, ini untuk kriteria sholat 5 waktu, terutama subuh dan isya. Ini yang sekarang diputuskan oleh majelis tarjih, oleh Munas Tarjih, yang 20 ini jadi 18. Kita pakai yang 20 dulu. Lalu kemudian selanjutnya apa setelah ngisi kriteria sholat? Berikutnya apa? Yang penting, summertime ini untuk di Eropa. Jadi ada waktu musim panas dan musim dingin, ada penambahan 1 jam, kita tidak. Lalu yang kedua, kriteria asarnya menurut Hanafi atau menurut standar yang non Hanafi. Non Hanafi itu berapa toh? Hanafi itu waktu sholatnya adalah ketika bayangan matahari 2 kali panjang benda. Yang lainnya adalah ketika panjang bayangan setinggi benda plus bayangan ketika duhur. Ini yang standar. Jadi kita ikutnya yang standar. Lalu kemudian yang perlu diisi di sini presisinya menit di detik second. Lalu kemudian yang dicentang enable alternate prior calculation time. Height above sea level juga dicentang karena nanti kalau beda ketinggian akan beda perhitungan, beda hasil. Lalu kemudian klik bahasa Inggris karena kalau saya mudah bahasa Inggris daripada bahasa Arab gitu ya. Bahasa Arab membingungkan, nggak biasa, maka kita pilih bahasa Inggris. Hitungannya 24 jam, kalau sudah ini diisi semua. Kriteria sholat sudut subuh dan sudut isya, penambahan waktu ketika zuhur 2 menit dari transit time karena sholat menurut Audah di dalam software di dalamnya dinyatakan zuhurnya dihitung ketika matahari transit. Padahal transit itu berarti ketika matahari di atas kepala persis itu kan belum waktu zuhur, belum tergelincir. Nah, tergelincirnya itu kira-kira
total dari ujung ketika masuk bulatan matahari masuk ke zenit sampai ke lepas itu sekitar 2,5 menit. Jadi kalau pas ini 1/4 sebenarnya, karena 1/4 nggak ada, dibulatkan 2 saja. Jadi ditambah 2 menit. Lalu setelah udah, lalu di oke. Jadi kita dengan lokasi dan preference, kita sudah siap untuk menghitung waktu sholat. Menyiapkan waktu sholat. Jadi lokasi, saya ulangi lagi, itu harus diisi bujur lintang paling barat. Lalu elevasi itu rata-rata ketinggian tempat. Yang ketiga, jarak dari titik barat ke titik paling timur. Kenapa ada jarak titik paling barat paling timur? Nanti untuk waktu subuh dan terbit matahari itu hasil perhitungan di titik itu dikurangi jarak. Jadi digeser ke timur. Jadi dikurangi lebih pagi. Nah, untuk zuhur, asar, maghrib, isya itu sesuai dengan perhitungan yang di titik ini, di titik paling barat. Jadi karena titik paling timur itu mendahului, maka subuhnya dimajukan menurut software ini begitu. Nah, ini diambil dari angka di sini, jarak 54 km ini. Itu tergantung daerah kita jaraknya berapa. Nah, ini yang lokasi. Didapat dari mana lokasi? Dari Google Map dan Google Earth. Nah, peta kabupaten kita bisa tahu dari Google Map. Lintang bujur kita bisa tahu yang paling barat dari Google Earth. Lalu ketinggian juga dari Google Earth. Lalu jarak dari titik paling barat ke titik paling timur itu ada dari Google Earth juga. Baik. Yang kedua, preference untuk kriteria sholatnya, sudut isya dan sudut subuh. Sudut subuh, sudut isya. Lalu ada tambahan 2 menit untuk zuhur. Karena hitungan zuhur adalah pas ketika software ini menghitungnya di awal adalah ketika matahari pas di atas kepala tengah-tengahnya. Sesuai dengan standar astronomi internasional itu seperti itu. Jadi ini belum ditambahi. Lalu berikutnya standar asar bukan pakai Hanafi. Hanafi dua kali panjang bayangan ketika waktu asar itu. Kalau yang lain 1 kali panjang bayangan ditambah panjang bayangan ketika zuhur. Kenapa precision sampai detik? Nanti supaya kita perhitungannya lebih akurat. Lalu kemudian ini sebenarnya untuk Eropa, tapi nggak apa-apa dibiarkan aja, dicentang aja. Yang ini untuk kita itu yang ini. Nah, ini juga ketinggian di atas laut diperhitungkan. Nah, lalu kita, ini 2 hal ini. Setelah kita menyiapkan, lalu kita yang ketiga, tanggal berapa akan kita hitung? Tanggal berapa akan kita hitung? Kita masuk jadi 1, 2, 3. Nah, yang tanggal kita ketahui, pilih yang ini, yang range from to. Karena kita sudah tahu tahun 2000 awal Ramadan itu 2021 tanggalnya 4. Terus 13 tanggal 1-nya kita hitung sehari sebelumnya. Karena maghrib isanya itu kan sebenarnya sehari sebelumnya, tanggal 12 berarti ya. 2021 bulan Mei tanggal 12. Tanggal 12. Baik. Nah, ini batas yang akan kita hitung waktu sholat. Lalu sudah gini, kita sudah siap untuk mengeluarkan jadwal waktu sholat. Lalu kita 1, 2, 3, yang keempat, langkah keempat, prayer times. Sudah langsung keluar. Inilah jadwal sholat yang mentahan dibuat oleh software. Lalu langkah berikutnya apa? Kita masuk ke Word, buka Word. Buka Word. Buka Word. Kita enter 1 dulu. Jadwal mentah. Kita sudah aja jadwal mentah. Nah, kita balik ke file yang tadi dibuat, atau sebelum kita copy kita simpan dulu ya, supaya ini file ini kita simpan save as di tempat yang kita rencanakan untuk kita simpan, jangan di sembarang tempat. Kita tadi di tempat modul
Ini adalah mentah, jadwal mentah. Ini sudah tersimpan di harddisk kita. Lalu berikutnya apa? Blok ini semua, kita blok sampai habis angkanya. Lalu kita copy, kita paste di Word sini. Nah, saya kecilkan aja biar kelihatan. Nah, ini kita rapatkan jarak barisnya pakai satu saja. Lalu paragrafnya, paragrafnya ini 0 S. Oke, saya besarkan lagi. Lalu kita hapus yang jarak-jarak ini. Kita hapus yang jarak ini, lalu kita blok. Lalu kita di sini insert table, convert text to table. Jadi yang tadi dari bentuknya teks kita buat jadi tabel. Nah, lalu kita ini jarak yang akan ini spasi. Spasi di sini ada enggak ada? Enggak ada, kita kasih di other lalu spasi. Lalu other. Oh, sudah. Harus ada satu tok spasinya. Oh, udah satu tok. Nah, setelah ini spasi satu, kita cek ya. Ini spasinya satu. Other, di sini harus ada spasi satu. Kita pilih OK. Maka akan jadi tabel seperti ini. Nah, lalu kita hapus yang ini nggak perlu. Kita klik. Terus kita... Oh, di sini ada nih. Aduh, ininya menghalangi nih. Bentar. Ininya menghalangi. Nah, kita blok di sini. Kita ada layout. Kita hapus kolom. Hapus kolom. Kita hapus kolom. Nah, udah selesai. Nah, data ini siap untuk dimasukkan ke template. Templatenya sudah saya sertakan di grup WA maupun di Zoom. Nah, kita blok. Kita blok ini lamanya. Coba kita cek ini tadi berapa hari? 30 hari ya. Kita untuk cek sebelum ngeblok, kita cek dulu di sini. 1, 2. Sorry. Belas, 20, 21, 23, 24. Ini hanya untuk menandai baris saja supaya tidak keliru kita. 24, 23, 24, 25, 26, 31. Oh ya, betul 31. Nah, 31 karena kita nambah 1 hari sebelum Ramadan, ya. Jadi nanti akan kita copy ini bagian tanggal, bagian jam, yang kedua bagian tanggal. Kita copy kemana? Ke file Excel yang menjadi template. Nah, nih. Nah, ini file Excel. Di sini udah ada. Nah, di ada. Di mana kita harus menempel.
Nah, data pindahan dari Accurate Times. Nah, data pindahan dari Accurate Times. Nah, kita ambil dulu dari Accurate Times-nya. Tadi kita belum. Dari row yang sudah jadi tabel itu. Atau ini kita simpan dulu juga. Ini yang Word belum disimpan, kita simpan dulu. Jangan sampai hilang. Kita simpan. Di luar aja, jadwal mentah. Oke. Udah. Lalu kita blok. Kita copy. Ini nggak usah perhatikan yang titik-titik di sini ya. Tiap word nanti berbeda, ada yang titik, ada yang titik 2. Lalu kita kembali ke Excel. Nah, ke Excel. Ini sudah ada berapa nih? 30 tambah 1, ya pas. Kita blok yang akan kita tempati. Pas jumlahnya sama 30 dengan kosong awal bulan 31. Kita paste. Nah, ini sudah masuk, tinggal tanggalnya kita copy lagi. Tanggal dari Word kita copy lagi. Jangan sampai ada yang ketukar. Copy. Jumlahnya harus persis. Paste. Oke. Nah, harinya ini harus disesuaikan dengan hari sebenarnya. Jadi kolom 2 ini bukan otomat, kita harus isi besok harinya apa, harus kita lihat kalender. Misalnya kalau nggak ingat, tanggal 12 bulan April, kita lihat di kalender. Hari Senin. Berarti kita mulai hari Senin ini. Kita ubah. Nah, setelah itu kita copy paste 1, 2, 3, 4. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Kamisnya kurang. Kamis. Kelewat Kamisnya. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kita copy ke bawah, tinggal dipaste. 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai Rabu ya. Bener nggak nih? Senin, Selasa, Rabu ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kamis sampai Rabu. Undo saja ini, undo. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Oke. Nah, tanggalnya sudah sesuai ini dari tanggal 1. Nah, kenapa ada tanggal awal? Karena dalam kalender Hijriah, Maghrib Isya itu kan sudah masuk tanggal 1 sebenarnya. Nanti ini bisa dihapus, tapi ini biarkan dulu. Nah, setelah mengepastekan begini, kita tanggal di kanan itu apa langkah berikutnya? Setelah copy, dari sana masih ini. Nah, ini yang mulai
penambahan ikhtiyat 12 detik. Gunanya untuk apa? Untuk menggeser waktu sholat ke arah barat sekitar 6 kiloan. 6 kilo 7 kilo. Dari mana hitungannya? Nanti akan saya jelaskan di belakang. 12 detik saja, 12 detik saja cukup. Karena nanti ada pembulatan ke menit. Ya 1 menit itu, perhitungan 1 menit itu menggeser waktu sholat itu hampir, karena 1 kilo itu 1, coba saya lihat di sini ya. 1 kilo hitungannya nah ini untuk 1 kilo itu ada 2,16 detik. Tiap geser 1 kilo itu ada perbedaan waktu 2,16 detik. Berarti kalau 1 menit, nah berapa itu ininya? 1 menit 30 kilo aja, berarti 60 kilo kira-kira gampangannya ya, itu adalah 1 menit 30. 2 menit 2 detik itu 1 kilo, berarti kalau 30 menit 60 kilo. 30 detik, 30 menit ya, 30 detik. Setengah menit itu 30 setengah menit. 2 kali, kalau ini berarti 30 kilo setengah menit. Jadi 1 menit kira-kira 60 kilo lah, lebih dikit perbedaannya. Jadi menggeser waktu. Nah, itu kalau digeser berarti jaraknya jauh sekali itu. Nah, makanya cukup 12 detik, nanti ada pembulatan ke menit. Itu bisa menggeser banyak sekali. Pertama, kenapa 12 detik? Supaya perhitungan kita digeser ke barat, tidak hanya sekedar titik yang kita hitung. Jadi 6 kilo ke barat sudah minimal sudah dihitung, itu sudah masuk. Nanti dengan pembulatan 1 menit ke atas itu tambah lagi sekian kilo ke barat berlakunya. Nah, ini pertama 12 detik untuk nambah 6 kilo ke barat. Ini ketemu angka ini. Lalu ditambahi imsak, ini rumusnya dikurangi 10 ya dari sini. Lalu kemudian setelah hitungan eksaknya ditambah 12 detik, lalu dibuat ke menit terdekat. Nah, ini sudah dibuat ke menit terdekat. Ini hari-harinya sudah ngitung, udah otomatis ya, jadi sama dengan yang di paling depan. Nah, jadilah sekarang jadwal sholat yang sudah dibulatkan ke menit terdekat ke atas. Nah, ini hitungannya apa? Nah, setelah ditambah 12 detik, lalu dibulatkan ke atas. Ini semua pakai, itu ada rumusnya di sini, nanti bapak-bapak bisa ngecek. Nah, udah jadi jadwal waktu sholat. Nah, inilah jadi jadwal mentah yang kemudian kita copy paste ke apalah gitu, ke Word atau kemana gitu ya. Nah, ininya ini harus dicocokkan juga di, kalau ininya nambah sendiri ya, yang ini nambah sendiri ini. Kalau yang ini nambah sendiri nih, di terakhir. Ini nambah sendiri. Ini nambah sendiri, ini biarkan kosong aja. Ini juga nambah sendiri. Tidak otomatis yang ini. Nah, kita sesuaikan. Nah, ini yang otomatis yang Ramadannya ya, yang Ramadannya otomatis. Mungkin nanti bapak-bapak bisa mengotomatisasi dari depan, mungkin bisa. Ini sebenarnya bisa. Ini diambil angkanya saja, angka tanggal dan bulan bisa sebenarnya. Langsung atau langsung copy sama dengan bisa langsung. Nah, ini bisa ditaruh di sini rumus sama dengan bulan Masehinya. Nah, ini sudah jadi. Data ini sudah jadi. Jadi intinya apa? Dengan software kita mencari titik barat dan timur. Titik baratnya untuk awal, bujur lintang, titik timur untuk menentukan jarak. Untuk apa? Untuk waktu subuh dan terbit. Jadi kalau menurut perhitungan biasa, ini yang dihitung adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ketika subuh tidak sama dengan subuh di tempat titik terbarat, tapi sudah diperhitungkan titik paling timur, itu subuhnya, hasil perhitungan ini, software ini.
Nah itu, dan terbitnya. Sehingga orang di sebelah timur tidak terlambat sholat subuh. Nah, sehingga orang di paling timur tidak terlambat sholat subuh. Sehingga sholat subuhnya sesuai dengan waktunya. Nah ini kenapa ada apa tadi jarak. Lalu yang berikutnya adalah setelah jadi kita tempatkan apa adanya, lalu kemudian ditambah 12 detik. Nah ini yang penting untuk apa, menambah semacam keberlakuan jadwal 6 kilo ke barat. Lalu kemudian di berikutnya dibulatkan ke menit ke atas. Berarti karena tiap kilometer itu 2 detik, berarti 60 detik kira-kira 30 kilo lebih sedikit ya. 30 kilo lebih sedikit. Setengah 1 menit itu 30 kilo. Kalau 2 menit berarti ada 60-an kilo gesernya. Kalau ke menit ke atas, jadi maksimal sebenarnya pergeseran waktu sholat kita adalah 6 kilo sudah tercakup. Kalau sampai 30 kilo berarti 36 ke arah barat dari titik paling barat kabupaten kita. Itu sudah masuk dalam cakupan jadwal sholat waktu yang dibuat oleh software ini plus Excel yang template yang saya buat. Saya kira ini untuk pembuatan jadwal sholat. Jadi ini tinggal kita copy paste ke yang lain ya, yang ini. Yang paling barat, yang paling kanan ini bisa di-copy ke yang lain. Entah kita kasihkan ke tukang layout, entah ke yang lain gitu ya. Ini kita copy, kita masuk ke Word lagi misalnya. Mana Word-nya? Nah, ini kita jadwal jadi. Nah, ini sudah jadi, sudah sesuai perhitungan. Jadi maksimal 36 kilo dari titik paling barat keberlakuannya. Kalau di luar itu harus dihitung pakai jadwal lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita buka tanya jawab dapat berapa menit ini? Masih ada waktu. Sudah jam 9, mungkin ada 15 menitan kalau ada tanya jawab. Monggo. Silakan saya stop dulu share-nya ya biar enggak pusing. Nah, monggo kembalikan kepada Pak Imron. Pak Imron masih ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya langsung ini? Pak Roswa, coba Pak Roswa. Oke, monggo. Terima kasih. Tadi karena mungkin satu lewat Zoom meeting, ya. Dan kemudian memang terasa agak cepat. Oh, kecepatan. Nanti karena lihat waktu. Videonya. Ya, oke, siap. Tetap ada pertanyaan yang belum pernah saya temukan. Maksudnya ada perhitungan toleransi 6 kilo tadi. Ya. Itu dari titik mana? 6 kilo dari titik paling barat atau bagaimana? Iya, dari titik paling barat. Jadi orang yang berada dari titik paling barat 6 kilo ke barat lah dari titik yang kita hitung. Itu bisa mengikuti jadwal itu gitu. Kan orang kadang-kadang orang Solo ngitung Solo, yang sebelah baratnya dikit ikut Solo. Oh ya. Nah, itu minimal. Nah, kemudian yang kedua, ini yang kedua terakhir dari saya. Ya. Dari template tadi yang sudah disediakan, ya. Itu yang waktu subuh, ya. Itu sudah otomatis mengikuti paling timur. Ya, karena ada isian di sini Pak, isian di yang di akurat jarak sini. tadi. Ya, ini kuncinya ini. Tergantung yang kita mana? isi kilometernya berapa ini nih. City setting. City setting yang di mana itu? Itu di lokasi. Oh, yang di akurat time tadi. Di akurat time lokasi tempat. Oh ya, oke. Ya, makasih itu. Ya, monggo yang lain. Monggo silakan yang lain yang mau tanya lagi. Buka mic-nya, bisa dibuka sendiri kayaknya Pak ya? Ini nggak dikunci sepertinya. Bisa. Bisa dibuka sendiri. Oke, monggo. Nanti jenengan praktek, besok kita diskusikan kalau ada masalah. Oke. Jenengan semua praktek, besok malam kita diskusikan bareng-bareng kalau ada masalah. Syukur nggak ada masalah. Ya. Istilahnya ditasih, Ustaz. Ya, ditasih.
Lah saya kalau bikin apa? Saya pernah ini Pak Wahirin ada gak ya Pak Wahirin ini? Saya minta Pak Wahirin bikin jadwal sendiri. Itu pakai WA, wah sibuk banget itu. Waktu itu belum kenal Zoom ya. Tahun lalu belum kenal Zoom kan. Nah, Iya. jadi repot itu. Padahal saya melayani beberapa daerah gitu kan. Purwodadi kemarin saya Ya. bikinkan juga gitu. Iya, termasuk Sukoharjo tinggal minta kemarin, Ustaz. Itu kalau kayak gini kan bisa Instan aja. bareng-bareng. Instan, kemarin instan, sekarang enggak lah. Insya Allah. Jadi Halo, ini Us. yang 20-nya kita masih tetap 20 ya. Oh ya, ya. Tapi kalau mau tanggung jawab pribadi, tanggung jawab MTT sekabupaten, boleh. Nah, itu sendiri aja dulu. Oh, begitu ya. Riskan. Teruskan ya. Nah. Baik, silakan, monggo. Yang lain. Mau tanya, Us. Nggih. Pak Ruswan, ini dari MTT Banyumas. Nggih, Pak. Selama ini kita ya sudah pakai yang hisab Muhammadiyah itu. Mungkin ada kelemahan atau kekurangan ya. Mungkin nanti kita ingin tahu karena kita selama ini pakai itu. Kemudian kita sih sudah mencoba. Aja, Pak, dua. Oh gitu. Enggak, maksudnya mungkin dari akuratnya jenengan yang sudah tahu tadi mesinnya gitu ya. Dengan hisab itu di mana sehingga kita lebih mungkin lebih condong kemana yang lebih tepat gitu. Itu karena kita juga sudah pakai itu dan sampai ke cabang-cabang sebetulnya. Ya, cabang-cabang sudah kita ukur dan kita ukur juga rata-rata ketinggian tiap cabang. Cuma kesulitan kita cabang pada minta ke daerah semua, kita buatkan 27 cabang. Wah, mumet gitu. Akhirnya udahlah kita ini tahun ini kembali ke kabupaten dan kita ikutin BARD, cuma dengan catatan karena BARD juga ada orang Muhammadiyah, Pak Anam, Khairul Anam juga masuk. Cuma catatannya kita sih mencoba untuk menerapkan hasil Munas yang 18 derajat itu. Cuma dengan catatan ya nanti sesuaikan dengan situasi. Kalau di situ kebanyakan dari Ikhwanuna ya kita pakai, jangan terlalu saklek begitu. Mungkin itu tadi antara akuratnya ya. Saya gini aja sih sebenarnya. Saya itu pernah membandingkan untuk di software yang Android ya. Itu banyak yang beda sekali jauhnya. Jadi kadang-kadang terlalu jauh 2 menitan itu. Nah, dengan kalaupun titik yang sama dengan BHR yang dipandu oleh Kemenag, itu memang dari Kemenag itu ada plus 2 menit memang. Ikhtiatnya 2 menit. Itu 2 menit itu berarti memindah jadwal sholat kita itu 60 kilo ke arah barat itu sebenarnya. Terlalu jauh kalau 2 menit. Satu. Yang kedua, subuhnya itu ditambah 2 menit Pak, itu kalau lihat di Kemenag itu. Subuhnya harusnya kan yang paling timur, bukan yang titik itu. Nah, yang saya lihat beberapa ya, saya random aja, ada beberapa kabupaten saya ambil. Nah, itu ternyata subuhnya dikurangi 2 menit. Harusnya dikurangi 2 menit lagi kan? Iya. Ternyata ditambahi. Berarti kalau menggunakan jadwal Kemenag, puasanya kebablasan waktu subuh itu. Yang saya cek dulu hanya beberapa kabupaten, belum banyak. Hanya random saja. Tapi memang aturannya kayak gitu kayaknya Pak ya. Yang dari Kemenag ada nggak ini? Harus ditambahi 2 menit gitu kan? Ya. Padahal 2 menit itu 60 kilo lebih. Nah, gesernya. Jadi orang Tawangmangu subuhnya mengikuti orang Kartosuro. Boyolali. Ya. Nah, berarti kan gitu ya. sebenarnya batal itu. Yang puasanya tapi salahnya gitu. Baik. Ada lagi yang tanya? Halo Ustaz. Monggo ini dari. Halo. Monggo Pak Agus. Ya, ini kan Muhammadiyah itu kan sudah terkait dengan waktu subuh itu ya. Ya. Itu kan kita bergeser berapa 2 menit ya kalau nggak salah ya. Dari apa? Artinya agak lebih siang kita waktu subuhnya itu. Kalau Muhammadiyah yang baru bukan 2 menit. 8 sampai 9. Hah? Bergesernya 8 sampai 9 menit. 8 sampai 9 menit waktunya itu ya. 8 sampai 9 menit. Ya. Ini apa sudah disesuaikan dengan itu, Ustaz? Sudah Kemarin disesuaikan saya tanya dengan ke Pak Oman. Katanya nunggu dulu Nunggu dulu apa itu namanya tadi tanfiz.
Bangun dulu tanfiz. Nah, tapi sebenarnya kalau dari logika kan orang sudah memutuskan kan apa? Sudah tahu ya. Nah, gitu. Tapi kalau mau pribadi terserah, tapi kalau lembaga disarankan ya ikut tanfiz dulu. Ya, Kalau kemarin Pak Ahwan. Tapi kalau Pak Ahwan enggak kayak saya sebenarnya logikanya karena sudah dimunaskan ya nggak apa-apa ikut toh tidak menentang gitu. Kan tidak menentang, kecuali menentang harus ikut tanfiz kalau yang menentang. Setelah menentang jadi nggak menentang kalau udah ada tanfiz gitu bahasa saya. Tapi ya kita ini aja lah saran. Jadi kalau Pak Oman itu nyarankan tidak duluan. Tidak dulu. Tapi kalau saya pribadi dari dulu udah 18. Sejak apa dulu? Muswil 2010 ya. Jadi saya nunggu kalau sholat subuh azan selesai nunggu 2 menitan baru sholat sunnah gitu. Itu sebagai masuk waktu subuh. Gitu. Karena kira-kira dari orang azan normal itu 2 menitan 3 menitan baru masuk subuh yang 18 itu. Gimana Pak Agus? 8 sampai 9 menit ya. Tidak mesti 8, kadang 9 itu. Kalau pakai jadwal akurat. Tapi kalau kira-kira 8, kadang-kadang kurang. Oke, monggo yang lain kalau ada. Ini kayaknya Zoom-nya nggak terbatas nih. Monggo silahkan yang mau tanya. Sebenarnya, ini ya sebenarnya ya. Belum, saya ada satu poin lagi. Mungkin besok sebelum kita masuk ke tasheh. Saya akan nerangkan untuk jadwal sholat yang bergunung-gunung kayak Karanganyar, Wonosobo, Tegal, Brebes ya, yang punya puncak gunung dan sekaligus punya daerah datar ya. Itu bagaimana? Besok aja. Sekarang udah kemalaman. Besok aja ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa tersampaikan. Kalau bergunung-gunung kayak apa? Pak Agus nggak dengar Pak itunya. Mood. Halo, iya. Ustaz. Gimana? Saran besok agak pelan-pelan ya rangkanya. Gimana? Agak pelan-pelan besok rangkanya. Oh iya. Perasaan saya udah pelan loh. Oke, besok pelan. Pak Roswah, itu file Accurate Time itu seri terbaru atau bagaimana? File yang mana? Accurate Time. Paling baru aplikasi. Itu. Paling baru ya. Bisa tuh filenya di-share di lewat WA. Oh, bisa. Nanti ini. Ya, tolong ya. Ya, karena saya cari browsing belum dapat yang terbaru. Itu dari ininya aja ya, linknya ya, bisa langsung gitu. Ya, monggo lah. Yang penting ya. Nanti linknya lebih mudah. Ya, karena sama aja antara dari WA dengan link itu sama. Oke, ya. Terima kasih. Nanti saya ini kan nanti atau besok pagi nanti mungkin kalau. Oke, yang lain. Jadi Karanganyar itu sudah menjadwal untuk Tawangmangu itu berbeda dengan untuk perbatasan karena tingginya 2000 meter. Jadi sudah beda. Karena ada kejadian setelah saya bikin jadwal itu orang yang mendaki gunung di Merbabu sudah maghrib di bawah katanya di atas saya masih melihat matahari katanya. Nah itu apakah saya harus sholat katanya? Ya enggak lah. Nah, untuk daerah tinggi kayak gitu yang ekstrim harus ada tambahan di jadwal sholatnya. Untuk daerah ini tambahi maghribnya sekian, terbitnya sekian. Jadi untuk maghrib dan terbit itu, ya. Itu ada pertanyaan Ustaz. Di chat itu. Ya. Di chat ada pertanyaan. Waktu buka kok belum ada. Kemudian fungsi dan dari temperatur itu apa itu? Oke, yang temperatur dulu ya. Oh, lupa. Ya. Temperatur itu ini jadi Muhammad Audah ini sudah mengikuti rumus mutakhir. Ini untuk refraksi. Jadi untuk refraksi. Kalau refraksi itu biasanya kan cuma 34 menit. Kalau perhitungan standar kita belajar di UIN ya, di IAIN ya. Itu 34 menit. Sebenarnya tidak seperti itu. Bisa berubah-ubah tergantung suhu dan tekanan. Makanya di situ ada temperatur, ada tekanan. Kalau pengen lihat rumusnya besok tak perlihatkan. Biar tambah pusing. Nah, itu untuk refraksi ya. Suhu dan tekanan itu untuk refraksi. Nah, waktu duha belum ada. Saya belum menemukan rumus yang seragam. Turki itu 5 derajat. Di Indonesia itu ada yang 3 derajat, ada yang 4 derajat. Mongolia antara 3 sampai 4 derajat. 3 sampai 5 lah waktu duha itu. Karena waktu duha itu kan dari suruk sampai menjelang zuhur kan. Nah, itu.
gitu. Pak Agus mati terus itunya, mic-nya. Oke, monggo yang lain masih ada? Kalau sudah nggak ada, kita sudahi malam ini. Ya. Silakan bapak-bapak mencoba besok. Berarti malam ini saya filenya harus di share ya. Iya, ditunggu. Iya, kan harus dikerjakan besok. Kita PR nih, PR. Jadi ini memudahkan kita. Kenapa saya pilih Akurat Time tadi? Karena saya percaya dengan isi softwarenya gitu ya. Karena saya percaya dengan isi softwarenya. Kebetulan saya juga sudah memprogram pakai VSOP 87 sendiri, tapi belum sampai ke waktu sholat. Baru ke posisi matahari untuk awal bulan itu sudah saya program pakai VSOP 87 dan ELV 2000 dari Perancis mesinnya. Baik, karena tidak ada lagi yang nanya, rupanya kita sudahi. Ini Pak Imron masih ada di sini nggak nih? Kalau nggak ya kita tutup aja lah. Jadi besok kita langsung nggak usah pakai pembawa acara, langsung masuk ke Zoom sesuai jadwalnya. Oh, Pak Imron ada? Monggo Pak Imron kalau ada. Terima kasih Pak Ruswa yang telah membimbing kita untuk besok. Mohon kalau Pak Ruswa umpamanya kedengaran ya. Gimana Pak? Pak Ruswa terlalu cepat bisa diinterupsi. Ah iya benar, harus interupsi, benar. Ya, bisa diinterupsi misalnya Pak Ruswa mohon diperlambat. Penyampaian, iya diperlambat gitu. Nggak sadar kalau ngomong itu. Iya. Sehingga apa yang kita inginkan bersama ini bisa menjadi terwujud ya. Semua MTT PDM dapat membuat jadwal ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ruswa yang telah menyampaikan materinya, dan insya Allah besok akan kita mulai lagi jam 19.30 berapa Pak Ruswa? 19.30 masuknya. Iya. Jam 8 mulainya. Ya, mohon Bapak Ibu semua bisa lebih awal masuknya, sehingga kita bisa memulai lebih awal dan bisa lebih banyak ya waktu yang kita pergunakan untuk diskusi tentang jadwal ini, tentang pembuatan jadwal ini. Terima kasih kepada semuanya. Ini Pak ada pesan Pak, ada pesan yang terakhir. Mohon dibuat. Dan linknya masih tetap ini, Ustadz. Ya. Link Zoom-nya masih tetap ini. Beda. Atau berubah? Beda, Pak. Beda. Dibuatkan UMS soalnya. Ini mohon dibuatkan grup PA dalam pelatihan. Ini yang bukan anggota Tarjih mungkin Pak ya. Silakan menghubungi siapa ya jadinya ke sini. Adminnya Tarjih siapa ya? Pak itu Imron. Yang dari Jawa Tengah itu nganu Ustadz. Yang dari luar Tarjih itu silahkan menghubungi ketua Tarjihnya masing-masing lah gitu ya. Dulu nanti ketua Tarjih di daerah masing-masing. Kalau orang dari luar daerah silahkan hubungi saya atau Pak Imron. Untuk bisa digabungkan gitulah kira-kira. Ini Pak, monggo Pak Imron terus. Oke, saya kira itu marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.